wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Segenap pengurus Masjid Ar-Rahman beserta seluruh jamaah sholat tarawih yang berbahagia. Dalam Quran ada satu ayat terdapat dalam satu surah, tapi unik, aneh, karena ayat ini berada dalam satu surah. Uniknya berulang-ulang 31 kali. Nama surahnya sesuai nama masjid kita, Ar-Rahman. Ayat yang diulang-ulang itu adalah Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kalau orang disindir satu kali tidak mengerti, itu dimaklumi. Disindir 2 kali belum paham, itu masih wajar. Tapi kalau disindir berulang-ulang kali tetap tidak mengerti, itu pertanda hatinya mati. Dan orang yang hatinya mati jangan diharap bisa bersyukur. Itulah sebabnya kebanyakan manusia itu innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya kebanyakan manusia itu ingkar. Diberi harta yang banyak, tapi yang dikatakan inilah hasil jerih payahku, itu ingkar namanya. Diberi kesuksesan, keberhasilan, yang dikatakan inilah perjuanganku. Ketika sakit, merengek minta disembuhkan. Ketika sembuh dikatakan obat herbal memang hebat. Itu namanya ingkar. Al-Quran merekam jejak digital 2 tokoh yang dapat dijadikan ibroh pelajaran. Yang pertama namanya Qarun, yang kedua namanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Qarun ketika mendapatkan harta yang melimpah, yang semua orang tercengang-cengang, terkagum-kagum, tapi sayang ucapannya ingkar ketika dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Itu ingkar. Kan ada orang seperti itu. Harta itu karena kerja kerasku, karena banting tulangku,
karena peras keringat banting tulang, karena perjuanganku, karena skillku, karena profesionalitasku, karena ilmuku. Sama. Beda dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika diberi karunia oleh Allah, yang diucapkan adalah hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Ini adalah karunia dari Tuhanku untuk menguji diriku, apakah aku ini bersyukur atau kufur. Pilihannya jatuh pada kita, mau ikut Qarun atau ikut Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka nasihat saya, bermakmumlah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam dalam menyikapi karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Qalilan ma tashkurun, sedikit sekali yang bersyukur. Kebanyakannya lakanud, ingkar. Sehingga di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada orang kampung Badui pergi haji, tapi doanya aneh, doanya tidak SOP, doanya tidak sesuai tuntunan, doanya tidak ittiba'ur rasul, doanya lain-lain. Apa yang dibaca? Dari putaran pertama sampai ke-7 yang dibaca diulang-ulang adalah Allahumma ja'alni min ibadikal khalil. Ya Allah, masukkanlah diriku ke dalam kelompok hamba-Mu yang sedikit. Ya Allah, masukkanlah diriku ke dalam kelompok hamba-Mu yang sedikit. Doa ini aneh, diikuti oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Begitu selesai 7 putaran, dipanggil, Fulan, ta'al, sini. Dia tidak tahu kalau yang memanggil itu presidennya umat Islam. Begitu datang, ada apa Tuhan? Mengapa doamu seperti itu? Kita ini harus menyebarkan Islam agar semua orang dapat hidayah. Makanya di masa Umar itu ekspansi teritorial itu besar-besaran, sampai menembus jantung Eropa, Afrika, Asia. Di masa Umar itu sudah ada Islam di China. Tapi ini ada orang berdoa tidak mainstream. Dia berdoa, ya Allah, masukkan aku ke dalam kelompok hamba-Mu yang sedikit. Lalu begitu dikonfrontir, mengapa doamu seperti itu? Lalu dijawab, wahai Tuhan, apakah Tuhan tidak pernah membaca ayat walaqad makkannakum fil ardi waja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Dan sesungguhnya kami telah menempatkan kamu di bumi dan memberi jalan penghidupan. Qalilan ma tashkurun, sedikit sekali yang bersyukur. Ternyata orang Badui yang dikiranya bodoh ternyata alim. Ternyata doanya tidak mainstream, tidak sesuai tuntunan, karena merujuk pada universalitas Quran namanya. Akhirnya Umar tertegun, ternyata orang Badui ini alim juga. Seolah-olah dia baru mendengar ada ayat seperti itu. Sedikit sekali yang bersyukur. Pantas dia memohon kepada Allah agar dimasukkan dalam kelompok yang sedikit itu. Para jamaah, kalau ada orang beribadah ingin masuk surga, boleh apa tidak? Kok sinyalnya kurang kuat di sini? Boleh ya? Boleh. Sudah buka ya?
kayaknya kekenyangan. Kalau orang beribadah, orientasinya ingin masuk surga, boleh. Orang beribadah, orientasinya supaya tidak masuk neraka, boleh. Karena selalu mengulang-ulang kitab fadilah. Makanya kalau ibadah, motivasinya angka-angka. 70, 700, 1000, 100.000. Boleh apa tidak? Boleh. Tapi ibadah yang paling tertinggi kedudukannya adalah motivasi syukur. Kenapa begitu? Itulah praktek cara Rasulullah beribadah. Ketika di suatu malam, beliau pamit sama istrinya, "Ya Aisyah, izinkan malam ini aku tidak berada di sisimu." "Mau kemana ya Rasulullah?" "Liqa'a rabbih, aku ingin menjumpai Tuhanku." Dikiranya keluar rumah, pergi ke gunung, ngomong sama Tuhan kayak Nabi Musa. Ternyata beliau ambil mangkok. Mangkok itu biasa digunakan untuk berwudu. Karena beliau berwudunya itu bukan air mengalir, tapi pakai mangkok kecil. Saya lihat mangkoknya di Topkapi Turki itu nggak ada 1/4 liter. Beliau berwudu dengan itu. Setelah berwudu beliau sholat. Begitu selesai membaca Fatihah, Aisyah terkejut. Yang dibaca suratul Baqarah. Akhirnya menduga paling 100 ayat rukuk terus. Paling 200 ayat rukuk terus. Paling habis surah Al-Baqarah rukuk terus. Disambung surah Ali Imran. Sampai habis terus disambung Quran surah An-Nisa, baru rukuk. Berapa surah dibaca setelah Fatihah? 3. Dan alhamdulillah imam kita dan di beberapa masjid kita membaca di sholat witir terakhir 3 surah dihimpun jadi 1 dalam 1 rakaat. Tapi bukan Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Trikul, tapi lumayan ikut 3 surah, ikut itiba meskipun tidak Al-Baqarah. Sekali-kali di Masjid Ar-Rahman itu sholat isya rakaat pertama Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Nanti Pak Imam salam, hilang jamaahnya. Di mana semua ini? Itu Rasulullah ketika dikonfrontir, "Ya Rasulullah, mengapa seperti itu?" Karena dilihat Aisyah, mata kakinya itu memerah, bengkak-bengkak kakinya. Mengapa seperti itu? Kalau mau surga, tiketnya sudah di tangan. Kalau ada dosa salah hilap, pasti diampuni. Kok ibadahnya sampai memerah mata kakinya? Jawab Nabi, perhatikan. "Ya Aisyah, afala akunu abdan syakur." Apakah tidak selayaknya aku menjadi hamba yang bersyukur? Jadi ibadah yang paling tertinggi derajatnya adalah syukur. Sholat karena syukur, puasa karena syukur, haji umroh karena syukur, zakat infak sedekah karena syukur, bertilawah, berwirid zikir karena syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu tingginya itu kedudukan syukur, mengalahkan takwa. Padahal kita pahami ada ayat, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang bertakwa. Ternyata takwa itu setelah kita raih dengan tidak makan, tidak minum, tertati-tati, capek, letih, penat, begitu sampai di takwa, di makam takwa, di kedudukan takwa, nengok ke atas, kita terkejut, loh, masih ada lagi kedudukan di atas takwa. Apa itu? Syukur. Makanya ada ayat, "Fattaqullah la'allakum tashkurun." Bertakwalah kepada Allah agar kamu bisa bersyukur. Syukur itu lebih tinggi daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa itu hatinya lapang. Orang yang hatinya lapang itu gampang bahagia. Orang itu kalau bahagia wajahnya selalu ceria. Orang yang wajahnya ceria cenderung awet muda. Usia boleh 70 tahun tapi tetap kelihatan
69 tahun. Loh, mau bilang 17 nanti disalahkan. Karena di tempat lain saya bilang 17, itu keterlaluan Pak Ustadz. Ya sudah, 69 tahun. Jadi punya smooth Pak. Bahkan di Universitas Brawijaya Malang ada seorang praktisi kesehatan mental meneliti gembira dapat gelar doktor Pak. Iya, yang diteliti apa? Dampak gembira pada imunitas kekebalan tubuh. Seorang wanita namanya Dr. Sumi Lestari. Ternyata imunitas kekebalan tubuh kita disumbang oleh nutrisi, makanan, olahraga, kebersihan. 70% sumbangan terbesar adalah dari sikap mental bersyukur. Kebetulan tadi saya buka di Klaro, diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi. Begitu saya sampaikan, itu memang benar Pak Ustadz. Sebenarnya obat yang paling preventif itu happy, gembira. Dokter-dokter bilang begitu Pak. Sampai akhirnya jadi gelar dokter. Maka gembiralah, sukacitalah. Dan di bulan Ramadan ini kita dipaksa gembira. Bagaimana dipaksa gembira? Kata Nabi, liso imin farhatan. Orang yang berpuasa itu dapat 2 kegembiraan. Yang pertama, farhatun indal fitri, bergembira ketika berbuka. Jujur bapak-bapak, di bulan Ramadan ini kumandang azan apa yang kita rindu-rindukan? Kumandang azan apa? Kayaknya ini perindu azan maghrib. Dengar azan duhur biasa-biasa saja. Dengar azan asar biasa-biasa. Begitu azan maghrib ya maghrib. Alhamdulillah. Ternyata pada saat lapar, susah, menderita, kok bisa bahagia, bisa gembira. Tubuh kita memproduksi zat. Yang zat itu disebut interferon protein. Dan akumulasi zat itu dapat digunakan untuk mengalahkan berbagai virus. Makanya orang yang gembira, sukacita, itu gak gampang sakit-sakitan. Kenapa? Karena tubuhnya punya kekebalan, punya imun yang disuplai oleh sikap mental bersyukur. Gembira. Orang yang hatinya lapang itu gak baperan. Kalau ada bangkai kambing dibuang di selokan, itu baunya menyiksa. Tapi kalau dibuang di lautan, nggak ngaruh lautan oleh bangkai kambing. Kenapa? Terlalu luas lautannya. Orang yang hatinya lapang, nggak tersinggungan, nggak baperan, nggak dendam. Kata orang Jepang, tidak koro-koroan. Kenapa? Hatinya lapang, Pak. Jadi nggak gampang tersinggung dia, bahagia dia. Maka berbahagia ketika berbuka. Yang kedua, bergembira ketika bertemu dengan Tuhannya. Mohon maaf, maukah kita ketemu dengan Allah? Yang mau kok satu orang. Mau ketemu dengan Allah? Kapan? Oh, ditanya kapan kok langsung tertawa ini. Ini kesalahan berpikir kita, Pak. Kalau ditanya mau ketemu Tuhan, mau kapan? Nanti, tunggu mati, tunggu masuk surga, tunggu ke akhirat. Ini kesalahan dalam memahami teks Quran. Ketemu dengan Tuhan itu ya harus hari ini, saat ini, sekarang ini. Bagaimana caranya Pak Ustadz? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa ingin bertemu dengan Tuhannya, lakukan amal soleh, jangan menyekutukan dia dengan sesuatu apapun. Beramal soleh itu bertemu dengan Tuhan, meskipun pertemuannya secara virtual, secara online. Nanti kalau sudah pulang kampung, pertemuannya offline. Paham kira-kira di sini, Pak? Kira-kira bahasanya begitu kalau bahasanya anak-anak muda, Pak. Sekarang kalau kita amal soleh itu bertemu dengan Tuhan. Makanya Nabi Musa itu ditegur, Musa, waktu aku sakit, aku tunggu engkau menjengukku, kenapa engkau nggak datang? Ketika aku lapar, aku berharap engkau datang membawakan makanan, tapi engkau tidak kunjung datang. Nabi Musa heran, kok Allah sakit, kok Allah lapar, disindir nggak paham. Akhirnya diberitahu,
Ada tetanggamu 3 hari 3 malam tidak makan apa-apa. Dia mau meminta kepadamu malu karena dia orang soleh. Dia terlilit oleh rasa laparnya. Kenapa engkau tidak datang? Padahal aku menunggu berada di sisinya. Itu cara kita menjumpai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjenguk orang sakit, sholat, puasa, haji. Itu tata cara kita bertemu dengan Allah. Dan durasi pertemuan dengan Allah kalau Bapak memahami pendekatan sofistik, yaitu ketika puasa. Makanya orang berpuasa itu dapat 2 kegembiraan. Berbuka untuk tubuhnya, bertemu Tuhannya untuk ruhnya. Karena ruh ini yang kenal Allah. Ruh ini yang berbaiat kepada Allah. Makanya selama 11 bulan tersiksa dalam tubuh. Begitu ada puasa, berkesempatan. Tapi banyak orang berpuasa tidak mengantarkan ruhnya berjumpa dengan Tuhannya, melepas kerinduannya. Karena puasanya level 1. Nggak makan, nggak minum, nggak hubungan suami istri, nunggu maghrib selesai. Orang begini ini kalau puasa kerjanya tidur, bangun, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, tanpa sadar dia pengikutnya Mbah Surip. Nah, jadi kita harus bertemu dengan Allah karena durasi puasa itu lama, Pak. Kalau sholat durasinya berapa menit? Sholat berapa menit? 10 menit. Kalau kilat 5 menit. Kilat khusus. Oh, di Jawa itu ada orang sholat tarawih 23 rakaat 7 menit selesai. Nah, jadi baru kita ambil air untuk mau masuk sudah selesai 23 rakaat. Jadi nggak jadi masbuk kita. Sudah selesai, sudah berapa? 23 rakaat dengan kecepatan 600 km per jam. Tapi sekarang sudah dikirim penyuluh untuk membimbing mereka. Mereka makhrajnya kalau ngaji bagus, hurufnya, sebutannya, tetapi sayang tidak alim. Makanya dikirim BPI, pembimbingan penyuluhan agama Islam oleh Kemenak selama 2 tahun untuk membimbing aspek fikihnya sehingga mereka terbaharui. Jadi ada orang sholat tapi durasinya singkat. Tapi kalau puasa jam 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13 jam. Kalau kita bisa memfasilitasi ruh kita bertemu dengan Allah, itu kenikmatan yang tiada tara, yang menggembirakan, Pak. Oleh karena itu, pertemukan ruh kita dengan Allah sebelum bertemu ketika pulang. Kapan pulang? Mati. Mati itu bahasa tasawufnya pulang. Makanya orang Jawa, orang Makassar, orang Bugis kalau menyebut mati dengan kosakata yang berbeda, tapi substansinya sama. Orang Jawa kalau ngomong mati, apalagi bangsawan, mangkat. Sultan Hamengkubuwono kelima telah mangkat. Mangkat itu apa artinya? Berangkat. Kalau orang Makassar, mati itu istilahnya amuteran. Amuteran itu apa artinya? Mana orang Makassar? Nah, kembali, amuteran itu kembali. Orang Bugis menyebutnya lisu pamasena wangi. Kok tahu? Menghafalnya 3 bulan setengah mati saya. Lisu itu artinya apa? Lisu itu artinya kembali. Ketika kembali kita bertemu kepada Allah secara offline. Makanya nikmat yang terbesar itu bukan surga. Surga itu nikmat yang besar. Tapi yang terbesar adalah bertemu yang punya surga, bertemu dengan yang punya surga, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bergembira, jangan susah, jangan sedih. Tidak ada persoalan yang bisa menjatuhkan kita sehingga menjadi sakit-sakitan disebabkan kesedihan persoalan yang kita hadapi. Semoga Allah memberkahi kita dimanapun kita berada dan mengantarkan kita di puncak takwa dan akhirnya kita mudah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, mohon maaf. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.